Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini mata kuliah karakter building untuk pertemuan 3 dan materinya mengenai mengembangkan diri. Oke, kita mulai saja pertemuan ketiga ini. Arti dan tujuan mengembangkan diri, ya. Mengembangkan diri adalah suatu usaha sengaja dan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya potensi diri dapat terwujud secara baik dan optimal, menghantar seseorang pada taraf kedewasaan sesungguhnya. Jadi, di sini mengembangkan diri ini tidak bisa hanya dilakukan setengah-setengah, ya, tidak bisa dilakukan secara eh, kadang-kadang ataupun tidak dilakukan secara mut-mutan gitu ya, tapi harus memang dilaksanakan konsisten secara terus-menerus dan tidak henti. Nah, dilakukan pun dengan cara dan bentuk, ya, berbagai bentuk agar potensi diri kita ini keluar. Nah, potensi diri kita ini terus mengalami kebaruan, ya. Nah, di sini secara optimal akan keluar jika terus-menerus dilatih dan terus-menerus dikembangkan. Nah, hal ini nanti dapat mengantar seseorang pada taraf kedewasaan. Berarti apa? Orang yang terus mengembangkan diri adalah orang yang nantinya menuju ke, ke arah kebijaksanaan, ya, mampu misalnya menjadi seorang yang bijaksana atau wise, ya. Sering kita tahu ada yang disebut manusia paripurna, adalah manusia yang sempurna, manusia yang terus mengembangkan diri dan akhirnya menjadi tingkat kesempurnaan. Nah, usaha besar ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya dari seorang manusia yang diberi akal dan budi. Nah, inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi ada tuntutan untuk dapat mengembangkan diri sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas tujuan yang ingin dicapai dari mengembangkan diri, ya. Realisasi, ya, optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki dari diri sendiri. Jadi setiap orang punya potensi masing-masing, ya, dan ini harus diwujudkan secara optimal. Nah, mengantar seseorang pada tingkat matang, ya, saya bilang tadi kedewasaan atau kebijaksanaan. Jadi semakin hari lebih bijak, ya, semakin ke depan lebih bijak dari yang sekarang. Membuat seseorang tuh sanggup membangun relasi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, sesama, dan Tuhan. Nah, kalau dalam Islam itu ada istilah hablum minallah dan hablum minanas, ya. Jadi dengan kita bisa membangun relasi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, dan sesama, itu kita masuknya adalah hablum minanas. Dan eh, relasi yang semakin baik dengan Tuhan itu adalah hablum minallah, ya. Jadi dengan mengembangkan diri diharapkan menciptakan suatu keseimbangan, ya, dalam diri kita menjadi ke tingkat yang lebih matang atau lebih bijak. Nah, usaha ini melibatkan diri manusia sepenuhnya dan menggunakan daya dukung yang tersedia baginya. Apapun daya dukung yang dia punya itu harus disediakan. Nah, cara mengembangkan diri, ya, pertama itu dengan mengenal dan menerima diri, ya. Seorang mau mengembangkan diri yang paling utama adalah dia mampu mengenal dirinya sendiri dan menerima segala apapun yang dia dapatkan dari Tuhan, gitu kan, dari Allah, dan menerima, ya, keadaan dia seperti sekarang ini, ya. Karena kalau tanpa mengenal dan menerima diri kita nanti nggak akan bisa mengembangkan potensi diri kita. Yang kedua, memiliki kemauan kuat, ya, untuk mengembangkan diri. Seorang yang mau mengembangkan diri harus punya will. Nah, apa itu will? Will itu adalah kemauan, ya. Tanpa kemauan kuat, ya, kita nggak akan bisa mengembangkan diri menjadi lebih bijak atau lebih dewasa.
Ketiga, memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Ya, segala bentuk macam kemungkinan yang ada itu harus kita manfaatkan. Ya, jadi jangan menutup kemungkinan-kemungkinan bahwa kita mempunyai potensi yang unik atau berbeda dibanding dengan orang lain. Ya, selanjutnya keempat, belajar dari kesalahan. Ya, orang yang dapat mengembangkan diri adalah orang yang mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia alami. Ya, layaknya jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama, ya, di hari depan dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, semakin kita belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri dan kita tidak mengulangi di masa depan, nah itu adalah cara kita dalam mengembangkan diri. Nah, kemudian hal-hal yang penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret atau nyata, ya, pengembangan diri sendiri apa? Pertama, mental yang sehat. Kita perlu memiliki mental yang sehat. Apa itu mental yang sehat? Adalah eh, kedamaian atau ketentraman diri, ya, mental semangat untuk berjuang, ya, tidak kenal putus asa. Itu adalah ciri mental yang sehat, ya. Kita kembangkan bagaimana kita bisa damai, tentram dalam diri kita, bagaimana kita tidak menyerah dengan keadaan, bagaimana kita tidak putus asa, cepat putus asa. Itu adalah mental-mental yang sehat. Yang kedua adalah integritas diri. Ya, berarti di sini dalam situasi apapun dapat bersikap konsisten pada dirinya sendiri, ya. Nah, konsisten di sini berarti setiap tingkah laku, perbuatan, cara bersikap, cara berpikir, dan dalam pengambilan keputusan, ya, dalam setiap situasi itu dia harus bersikap jujur. Ya, orang yang integritas dirinya bagus adalah orang-orang yang bersikap jujur dengan dirinya sendiri, ya, atau konsisten, ya, dalam setiap perbuatan, ucapan maupun perbuatan, ya. Nah, selanjutnya ketiga, mandiri, kreatif dan inovatif. Ya, yang mandiri apa? Berarti orang yang dikembangkan adalah kemampuan kita untuk mampu berdiri di kaki sendiri, ya, istilahnya membiasakan menyelesaikan permasalahan apapun bentuknya itu dengan tanpa bantuan orang lain, ya, ini ya, orang-orang mandiri. Kedua selanjutnya kreatif. Orang-orang yang eh, untuk pengembangan diri itu adalah orang yang harus bersifat kreatif, ya. Berarti di sini orang-orang yang memiliki ide-ide, ya, dan orang yang inovatif. Orang-orang ide-idenya tersebut sifatnya adalah belum pernah ada ataupun kebaruan, ya, itu diperlukan. Yang keempat, motivasi diri, ya, ini juga nggak kalah penting, ya. Motivasi diri ini Anda harus mampu memotivasi diri Anda agar bisa berkembang, ya. Karena tanpa motivasi diri sendiri, tanpa kemauan dari diri kita sendiri, ya, kita nggak akan bisa mengembangkan diri kita. Oke, selanjutnya kekuatan dan ketahanan mental. Nah, ini yang juga harus kuat, ya, harus difokuskan. Nah, eh, untuk pemaparan kekuatan dan ketahanan mental ini diambil dari buku Adversity Question, ya, mengubah hambatan menjadi peluang. Adversity sendiri adalah pengertian adalah kesulitan. Jadi berarti apa? Adversity question adalah kecerdasan kita dalam mengatasi kesulitan, ya. Nah, kesatu adversity question penentu utama untuk sukses, ya. Jadi kecerdasan kita untuk mengatasi kesulitan itu adalah hal yang utama agar kita bisa sukses. Kedua, kita akan bahas tentang quitters, campers, dan climbers. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Ketiga, adversity response profile atau ARP, ya, kemampuan menghadapi masalah dan merespon serta menghadapi setiap permasalahan. Baik, kita ulas saja. Nah, sedikit singkat tentang adversity question ini mengalami perjalanan panjang, ya. Setelah 19 tahun penelitian, Paul G. Stoltz ini, ya,
dengan kurang lebih 500 referensi, dia menemukan kecerdasan baru selain IQ, EQ, dan SQ. IQ, EQ, SQ itu apa? Intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Nah, ini saya kira kalian semua sudah pernah tahu ya, kecerdasan pikiran, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual atau jiwa. Nah, yang terakhir dia ketemukan adalah EQ ya, advertising question ya, city question. Nah, menurutnya EQ ini adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan dan mengubah hambatan menjadi peluang. Nah, kita bahas apa aja gambaran dari Stoltz ya. Dia memakai terminologi dari para pendaki gunung. Nah, Stoltz membagi para pendaki gunung ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada quitters ya, yang menyerah. Nah, quitter ini adalah mereka yang sekedar bertahan hidup, mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Nah, jadi kalau Anda gampang menyerah sebelum berusaha, ini Anda adalah tipe seorang yang quitters ya. Belum berjuang tapi sudah menyerah atau putus asa. Dia melihat gunung, dia nggak mau mendaki karena dia merasa tidak sanggup. Yang kedua, camper, artinya tipe berkemah atau di tengah perjalanan. Dia seorang ini berani melakukan pekerjaan yang berisiko, tetapi resiko yang aman dan terukur, cepat puas dan berhenti di tengah jalan. Dia karakter seorang kalau melihat gunung, ya dia mau mendaki karena dia merasa dirinya sanggup. Cuman ketika dia ada di tengah-tengah, ya dia merasa wah sudah enak kok di posisi saya ini. Ya, dia menggelar tenda dan berinap atau bermalam di tengah-tengah gunung tersebut tanpa ingin berusaha sampai ke atas gunung. Nah, ini adalah tipe campers ya. Yang ketiga adalah climbers ya, adalah pendaki yang mencapai puncak. Nah, ini berani menghadapi resiko dan menuntas pekerjaannya. Nah, ini adalah jiwa-jiwa yang kita perlu ya. Ini adalah harus kita miliki ya, seorang climbers ya. Ketika kita berusaha, kita yakin bisa, kita harus tuntaskan ya pekerjaan kita ya, harus sampai ke atas pak gunung yang paling tinggi ya. Ini adalah mental yang harus kita punyai ya. Nah, di dalam dunia pekerjaan dan kehidupan ini sangatlah jelas ya. Banyak pekerja yang intelektualnya sangat tinggi ya, itu malah gagal ya. Malah yang sangat rendah ini atau rendah bisa saja mengalahkan mereka yang ber-IQ tinggi ya, yang tidak punya semangat dan keberanian untuk menghadapi masalah serta bertindak. Nah, dengan IQ yang dapat dianalisis, bagaimana para karyawan mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang yang akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Jadi jangan salah ya, nggak semua kantor itu atau perusahaan itu hanya mau menerima karyawan-karyawan yang IQ-nya tinggi. Kadang-kadang nanti dia ada tes aja, tes IQ, bagaimana adversity question ini semangat juang dia dalam mengatasi kesulitan itu hal utama selain kemampuan IQ yang mereka punya ya. Jadi jangan salah, IQ tinggi bukan berarti Anda bisa meraih kesuksesan tanpa kemampuan Anda mengatasi sebuah kesulitan. Nah, itu tadi uraian singkat tentang adversity question ya. Mungkin bagaimana dengan Anda yang tahu sendiri karakter Anda. Nah, winner never quit and quitter never win. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang gampang menyerah tidak pernah menang. Nah, ini menyatakan bahwa adversity question ini sangatlah penting. Oke, David Campbell PhD menyatakan bahwa kreativitas adalah kegiatan dalam mendatangkan hasil dengan kandungan ciri apa aja. Kreativitas itu sifatnya pertama harus inovatif atau kebaruan. Ya, sesuatu yang kebaruan belum ada sebelumnya, itu adalah kreativitas. Selanjutnya berguna. Berarti kreativitas itu bisa dibilang harus memiliki cirinya bernilai guna, nilai diri bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau orang banyak. Selanjutnya C, dapat dimengerti ya. Jadi kreativitas itu harus bisa hasilnya harus bisa dimengerti oleh
diri sendiri maupun orang lain. Orang lain udah mengerti apa itu kreativitas yang dia eh, kembangkan atau dia punyai, ya. Nah, ini untuk aplikasi integritas diri, rencana peningkatan integritas diri selama 1 minggu Anda bisa konsisten, ya. Anda coba dari kegiatan Anda sehari-hari, Anda mengisi nama Anda, dimensi diri apa aja yang nanti mau dikembangkan secara fisik, intelektual, emosional, spiritual, sosial. Nah, ini Anda bisa lihat fisik contohnya. Saya kasih contoh jenis kegiatannya apa. Contohnya Anda ingin berolahraga, berlari pagi, ya, setiap 30 menit gitu kan. Kenyataan sekarang seperti apa? Belum dijalankan. Rencana peningkatannya apa? Oh, nanti kalau misalnya memang sudah dijalankan dari 30 menit ingin jadi 45 menit, ya. Hari jam pelaksananya kapan? Anda cek sendiri. Nah, ini Anda harus punya komitmen, ya, selama 1 minggu Anda harus melakukan kegiatan tersebut. Itu baru namanya integritas diri atau konsisten, ya, melakukan suatu perubahan, ya. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang mengembangkan diri berdasarkan 7 kebiasaan yang efektif atau sering disebut 7 habits. Nah, dari 7 ini, 3 kebiasaan yang pertama mengarahkan pembaca dari ketergantungan menuju kemandirian atau kemenangan pribadi atau diri kita. Pertama, kebiasaan. 1. Jadilah proaktif atau principle of personal vision. Prinsip dari visi personal. Nah, di sini mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan Anda adalah faktor penentu primer, ya, yang menentukan untuk efektivitas dalam kehidupan Anda, ya. Mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang Anda buat dan konsekuensi berikut yang mengikuti. Jadi, dalam setiap kegiatan, ya, biasakan diri Anda menjadi proaktif. Jangan hanya ikut-ikutan, ya. Saya ada dalam suatu organisasi atau saya ada dalam suatu peristiwa, saya harus aktif, ya. Saya harus berdistribusi, ya, bagi kegiatan tersebut, ya. Ini harus proaktif, berarti. Yang kedua, kebiasaan 2 adalah memulai dari tujuan akhir dalam pikiran. Principle of personal leadership, ya. Berarti prinsip kepemimpinan pribadi. Nah, segala sesuatu itu kita bisa tahu adalah berdasarkan dari pikiran kita, ya. Mulailah dari tujuan akhir, berarti kita harus mempunyai pedoman hidup. Nanti akhirnya kita ingin mencapai apa sih dalam kehidupan ini, ya. Temukan diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai karakter dan tujuan hidup Anda yang sangat penting itu. Gambarkan bayangan karakteristik ideal untuk setiap peran yang berbeda dan hubungan dalam hidup Anda. Jadi mungkin hasil akhirnya saya ingin jadi orang yang sukses, ya, baik dunia maupun akhirat. Nah, ini adalah tujuan dalam pikiran yang sangat baik, ya. Bagaimana kita bisa sukses dunia dan akhirat? Ya, berarti kita harus mulai dari hal-hal misi-misi kecil dulu sebelum misi besar itu tercapai, ya. Bagaimana, ya? Pertama, Anda sebagai mahasiswa, ya, untuk sukses dunia dan akhirat nanti adalah pertama jadi mahasiswa yang baik terlebih dahulu. Bagaimana mahasiswa yang baik? Ya, mahasiswa yang rajin dalam belajar, menuntut ilmu, ya, mendapatkan nilai-nilai yang baik tentunya. Nah, dengan tujuan ini tercapai, maka Anda bisa semakin dekat dengan goal utama Anda menjadi seorang yang sukses secara dunia dan akhirat, ya. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil itu dimulai dari pikirannya Anda yang paling utama. Selanjutnya, kebiasaan 3, dahulukan yang utama, principle of personal management. Ini adalah prinsip manajemen personal atau memanage diri, ya. Rencanakan, prioritaskan eksekusi tugas-tugas mingguan Anda berdasarkan skala kepentingan lebih dahulu dibanding skala urgensinya. Jadi di sini kemampuan Anda dalam melakukan skala prioritas. Setiap orang pasti punya pekerjaan, setiap orang pasti punya kegiatan, tapi
kegiatan mana yang paling utama di antara kegiatan lainnya. Ini harus Anda bisa eh, kelola, ya. Seseorang bisa mengelola pekerjaan yang mana yang paling utama didahulukan, dan pekerjaan yang paling tidak penting itu dikerjakan paling belakang. Nah, ini adalah orang yang nanti lebih cepat sukses, ya, karena dia bisa memilah mana yang harus dikerjakan duluan dan mana yang harus dikerjakan belakangan. Nah, evaluasi apakah usaha yang sudah Anda lakukan sudah sesuai dengan nilai karakter yang Anda inginkan, mendorong Anda semakin dekat dengan sasaran, dan memperkaya peranan dan hubungan yang diuraikan dalam kebiasaan dua tadi. Ya, jadi ini masalah prioritas kegiatan, ya, untuk mencapai tujuan misi yang utama nanti akhirnya. Nah, tiga kebiasaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan untuk menuju kemenangan publik atau interdependensi. Misalnya bekerja dengan orang. Di sini kita bicara tentang kita bagaimana bekerja dengan orang lain atau rekan kerja kita nanti. Kebiasaan 4, berpikir menang-menang. Ya, ketika kita bekerja dengan orang lain, kita harus berpikir win-win solution. Ya, sama-sama menang. Ya, principle of personal leadership. Ya, ini prinsip dari kepemimpinan personal. Ya, benar-benar berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian saling menguntungkan dalam hubungan Anda. Ya, jadi ketika Anda berhubungan dengan orang lain, contohnya Anda sekarang mahasiswa, Anda bekerja sama untuk mengerjakan tugas, ya, ide-ide yang Anda gunakan itu sebaiknya disinkronisasi dengan ide-ide teman Anda untuk mencapai tujuan. Jangan mau menang sendiri bahwa pikiran Anda atau ide Anda lebih hebat, Anda merasa lebih hebat daripada pikiran teman Anda. Nah, ini salah. Jadi harus sama-sama saling memberikan kontribusi, ya, yang sama, ya. Nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada hanya satu orang saja yang telah mendapatkan keinginannya. Ya, nanti kalau Anda bekerja kelompok atau berorganisasi, menerima pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain dari ide Anda sendiri, atau pendapat Anda sendiri, ini merupakan suatu keharusan agar tercipta suatu win-win solution, ya, ketika berorganisasi atau bermasyarakat. Nah, selanjutnya kebiasaan 5, berusaha untuk mengerti orang lain dahulu baru kemudian dimengerti, atau principle of empathic communication. Jadi prinsip komunikasi yang empati. Ya, jangan Anda mau bahwa orang lain harus mengerti Anda, tapi ini terbalik. Anda harus mengerti orang lain dulu sebelum orang lain dapat mengerti Anda. Pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi orang lain, yang akan mendorong akhirnya mereka berbalas untuk mendengarkan Anda dan berpikiran terbuka untuk Anda pengaruhi. Ini menciptakan suasana kepedulian, menghormati, pemecahan masalah dan secara positif, ya. Jadi kalian harus lebih menghargai pendapat orang lain sebelum Anda mau pendapat Anda dihargai oleh orang. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya kebiasaan 6, sinergi. Ya, kebiasaan sinergi atau principle of creative cooperation, ya. Di sini kata sinergi berarti apa? Menggabungkan segala kekuatan yang ada, ya, ketika kita bekerja dalam suatu organisasi atau bekerja dengan kelompok, ya. Beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satupun bisa melakukannya sendiri. Nah, ini paling penting, ya, kalau kita kerjasama bersama orang lain, ya. Jangan merasa kemampuan kita hebat, kita bekerja sendiri. Ini layaknya orang main bola, ya. Kalau di bola itu ada yang namanya pemain yang mungkin dari 11 orang itu dia yang paling jago, dia yang paling hebat, tapi itu tidak akan berlaku jika Anda tidak bisa kerjasama. Anda tidak akan memenangkan suatu pertandingan jika Anda egois, ya, dengan menggiring bola sampai ke tempat lawan sendirian. Nah, gunanya kerjasama adalah Anda bisa menggabungkan segala kekuatan untuk mencapai tujuan, ya, yaitu kemenangan. Nah, dalam
pekerjaan juga sama ya. Anda kerja kelompok dengan teman-teman Anda, itu yang baik jika memang mungkin ada teman Anda yang paling pintar, tapi tidak bisa bekerja sendirian untuk mencapainya. Anda harus mau berkolaborasi dengan teman-teman Anda untuk sama-sama mencapai tujuan menyelesaikan pekerjaan tersebut, ya. Mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang dengan mendorong kontribusi yang berarti dan pemodelan kepemimpinan inspirasional dan mendukung. Jadi inti dari sinergi adalah kemampuan Anda menggabungkan kekuatan. Nah, selanjutnya kebiasaan terakhir berkaitan dengan peremajaan diri, ya. Ini kebiasaan 7, asalah gergaji, prinsip of balance and renewal. Ya, prinsip dari kebaruan dan keseimbangan. Ini bukan berarti asalah gergaji ini diri Anda sebagai gergaji ya, tapi nggak hanya gergaji, saya kira sepisau juga sama perlu untuk diasah agar lebih tajam. Nah, diri Anda juga sama ya, seimbangkan dan perbarui sumber daya, energi dan kesehatan Anda untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, jangka panjang dan efektif. Apa sih yang perlu diasah dari diri Anda ya? Yang pertama, mengasah fisik. Nah, mengasah fisik itu apa aja sih yang perlu kita asah dari fisik kita? Ya, mungkin dengan cara makan teratur ya, dan 4 sehat 5 sempurna, istirahat yang cukup 6 sampai 8 jam sehari, olahraga yang cukup ya. Selanjutnya rutin cek kesehatan. Ini adalah mengasah fisik kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, selanjutnya mengasah spiritual. Nah, ini bisa dengan belajar dari alam, mengamati, mendengarkan alam, ya, membaca buku kerohanian yang bagus-bagus, ya, sembahyang, meditasi, berdoa, menikmati musik, seni. Itu adalah mengasah spiritual kita, ya, ketajaman spiritual kita. Nah, selanjutnya mengasah mental, ya. Apa aja sih mengasah mental? Meningkatkan kualitas pendidikan, seperti menonton acara TV yang bermutu, ya, membaca buku-buku yang bermutu, membuat buku harian, jurnal, mengarang menulis ilmiah, mengembangkan hobi tertentu. Ini sangat dapat mengasah mental Anda. Selanjutnya yang D, mengasah sosial emosi, ya. Di sini mengisi rekening emosi, ya, terdiri dari menolong atau melayani orang lain, ya, memberi perhatian kepada orang lain, beramah tamah dengan orang lain, pergi bersama piknik dengan orang lain, ya, dengan keluarga, contohnya dengan teman-teman sahabat kantor, ya. Ini seiring sharing atau berbagi pengalaman dengan rekan Anda, ya. Curhat lah ya, ini juga mengasah sosial emosi Anda. Mendengar curhat maupun bercurhat ya, ini juga mengasah sosial emosi Anda ya. Ini gambarannya seperti ini, 4 bidang yang perlu diasah. Oke, sampai sini demikian pertemuan kita kali ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.